dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, maupun menjadi seorang musyrik. Lalu kemudian seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita law mata qabla zalik?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau anak itu mati sebelum itu? Maka kemudian qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Beliau menjawab, Allah lebih tahu tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Mungkin kita bisa berbagi bersama bagaimana pengalaman para orang tua dimanapun berada. Anak ini terlahir dalam keadaan fitrah. Lalu anak ini tidak mendapatkan bimbingan secara baik. Anak ini tidak mendapatkan pembinaan secara baik. Anak ini tidak mendapatkan pengasuhan secara baik. Karena mungkin ada ketidakfahaman bagi orang tua yang sudah melahirkan. Oleh karena itu, pada saat ini sepertinya mulai dibutuhkan ada semacam training atau pelatihan pranikah, supaya kelak kalau mereka menjadi ayah, mereka tahu tanggung jawabnya. Supaya kelak kalau si perempuan ini menjadi ibu, mereka juga tahu tanggung jawabnya. Mari kita lihat berapa banyak keluarga di Indonesia yang sempat membangun komunikasi secara spiritual kepada putra-putrinya. Ayahnya mengajarkan membaca Al-Quran kepada putrinya. Ibunya mengajarkan membaca Al-Quran kepada putranya. Subhanallah. Jikalau para keluarga di negeri ini, sang ayah dan sang ibu masih menyempatkan memberikan pelajaran, apalagi yang diajarkan adalah Al-Quran, akan ada transformasi spiritual dari sang ayah, dari sang ibu kepada anaknya. Akan ada transformasi secara uluhiyah dari sang ayah dan ibu kepada anaknya. Akan ada transformasi kedekatan-kedekatan dari sang ayah dan ibu kepada anaknya. Ada kedekatan psikologis, ada kedekatan emosional, bahkan juga pasti ada kedekatan secara fisik karena mereka bersama-sama berproses. Tapi kembali, berapa banyak yang sempat melakukan proses seperti gambar ini? Betapa sesungguhnya di zaman sekarang, bahkan anak dianggap sebagai prestasi yang luar biasa oleh orang tuanya jikalau misalnya dari balita mereka sudah mahir menggunakan macam-macam gadget. Mereka ini anaknya pegang iPhone, ibunya pegang iPad, bapaknya juga seperti itu. Sampai kemudian binatang peliharaannya pun juga memegang gadget. Mereka sepertinya bersama-sama, tapi sesungguhnya hatinya masing-masing, pikirannya juga masing-masing. Karena satu dengan yang lain tentu tidak saling tahu apa yang sebetulnya mereka sedang chatting apa, mereka sedang googling apa, mereka sedang mengakses berita apa, gambar apa, informasi apa. Ini juga tidak harus ditinggalkan sama sekali, tetapi bahwa kita bisa membedakan antara kedekatan yang terbangun pada gambar pertama tadi dengan kedekatan yang terbangun pada gambar kedua ini. Ini dekat secara fisik, tapi sesungguhnya secara emosional mereka berjauhan. Bahkan secara psikologis mereka juga berjauhan karena mereka berinteraksi dengan dunianya masing-masing. Kita juga melihat, pemirsa, gambar seperti ini. Kalau Quran mengajarkan kepada kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang bapak, yang ibu, yang anak, ayolah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sapalah mereka dengan cara-cara yang baik. Tapi yang terjadi adalah si bapak dalam gambar ini melakukan kekerasan kepada istrinya. Sang ibu
melakukan kekerasan juga kepada anaknya, anaknya yang lebih tua melakukan kekerasan lagi kepada adiknya, maka kemudian kekerasan ini secara beruntun, alami atau tidak alami, secara disengaja atau tidak disengaja, tetapi kemudian inilah yang diturunkan perilaku-perilaku yang kurang sepantasnya dari sang bapak kepada sang ibu, kepada sang kakak, kepada sang adik. Pemirsa hati rahimakumullah, jikalau tadi kita melihat ada gambar bagaimana kekerasan itu terjadi beruntun dari ayah, ibu kepada anak, kita sekarang melihat ada suasana barangkali yang perlu kita ikhtiarkan bersama di dalam keluarga kita. Ini adalah sosok keluarga di mana ayahnya betul-betul menempatkan menjadi imam. Tidak hanya imam di dalam manajemen keluarga, tapi juga menjadi imam sholat. Lalu kemudian betapa indahnya anaknya, istrinya menjadi makmum. Bukankah ini bagian dari tataran yang mestinya bisa kita jadikan starting point? Bagaimana kita mendirikan sholat, bukan hanya menjalankan sholat. Karena di dalam proses mendirikan sholat, di situ ada upaya kita menempatkan kedisiplinan. Di situ ada upaya kita menempatkan siapa imam, siapa makmum. Apa tugas-tugas imam, apa tugas makmum. Apa hak kewajiban imam, apa hak kewajiban makmum. Dan seterusnya. Mungkin kita bisa bersama-sama kembali melakukan telaah. Di surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ajaran pertama adalah ajaran ketauhidan. Dan Al-Quran memberikan keteladanan bahwa ternyata tugas itu oleh Al-Quran diberikan kepada sang ayah. Ayahlah yang mestinya punya tugas untuk mengajarkan ketauhidan kepada putra-putrinya. Kita lanjutkan pada surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau di ayat 13 tadi, tugas ayah adalah mengajarkan ketauhidan kepada putra-putrinya. Maka di ayat 17 ini, tugas ayah mengajarkan syariat dan akhlak tentang sholat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentang kesabaran. Marilah pemirsa, yang sederhana mungkin bisa kita lihat bagaimana tawuran di antara pelajar SMP, tawuran di antara pelajar SMA, bahkan tawuran di antara para aparat. Kenapa? Karena pada saat dia marah, pastilah kesabarannya sedang diambil oleh Allah.
Pemirsa Jahati rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita bagaimana kewajiban orang tua di dalam pengasuhan anak. Kalau tadi di ayat ke-17 dari surah Luqman, bagaimana Allah sebetulnya memberikan tugas utama itu kepada sang ayah. Kalau di ayat 13 adalah mengajarkan ketauhidan, maka di ayat 17 mengajarkan syariat, mengajarkan sholat, mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengajarkan bagaimana supaya mereka sabar. Lalu bagaimana prosesnya? Sayyidina Ali radhiyallahu an itu memberikan guidelines lah kepada kita. Kata Sayyidina Ali, kalau kita punya anak, katakan kalau sekarang itu anak usia dini, PAUD sampai 6 tahun, atau kata Sayyidina Ali sampai 7 tahun, maka anak itu berilah pemahaman-pemahaman itu, proses-proses pengenalan syariat itu pada tataran la'ibuhum. Ya, anak ini diberi pelajaran sambil bermain. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian orang tua ingin mengenalkan anak-anak balita, misalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke masjid, dunia anak-anak ini jarang difahami oleh para orang tua. Ada yang merasa ibadahnya terganggu ketika melihat anak-anak berlari-larian. Ada yang merasa ibadahnya terganggu ketika misalnya tidak sekedar berlari, mereka juga bersuara. Ini tugas kita bersama. Kenapa? Supaya mereka dari kecil sudah cinta masjid. Supaya mereka dari kecil mereka tahu, oh ternyata kalau Jumat siang itu ada sholat berjamaah dalam jumlah besar. Kemudian ada orang yang khutbah. Jadi anak ini sudah mulai melatih pendengarannya. Dia secara refleks barangkali dia juga akan mengikuti gerakan-gerakan sholat. Mungkin tidak semua keluarga sempat mengajarkan bagaimana gerakan sholat. Dia akan mengikuti. Tetapi kata Sayyidina Ali, biarkan mereka melakukan prosesi itu dengan suasana tetap menyenangkan, pada suasana bermain. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, addibuhum, ajarilah mereka dalam penanaman kedisiplinan. Nah, ini para orang tua harus bisa memperlakukan. Kalau tadi itu anak PAUD ya, anak pendidikan usia dini, ya diajarilah sambil bermain. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, jangan pula dia dibiarkan terus bermain-main. Umur 7 sampai umur 14 tahun, dia sudah harus makin dikuatkan bagaimana kedisiplinan mereka. Nah, kalau makan cuci tanganmu nak. Nah, kalau makan pakai tangan kanan nak. Nah, ini sudah waktunya, katakanlah kalau dia pulang sekolah sore, ini waktunya sholat asar nak. Itu orang tua bukan hanya ibu, bapak dan ibu. Jangan kemudian beralasan karena bapaknya bekerja, ibu pun sekarang juga banyak yang bekerja. Kita bisa menelpon anak kita, nak sudah waktunya sholat asar. Karena mungkin di tengah-tengah masyarakat, katakan ini sudah jam 4 atau mungkin sudah jam setengah 5. Biasanya yang mengingatkan kepada anak-anak kita, nak sudah sholat apa belum nak? Ayo nak sholat nak, nanti keburu maghrib nak. Marilah kita lihat, sebagian besar yang melakukan itu adalah sang ibu. Ibu tidak pernah gugur kewajibannya, tapi juga harus kita ingat, ayah juga tidak pernah gugur kewajibannya. Maka kata Sayyidina Ali, kalau sudah 7 sampai 14 tahun, addibuhum, ajari kedisiplinan nak, sudah waktunya sholat nak. Kalau memang maghrib nak, sudah waktunya sholat dan seterusnya. Lalu diajarilah bahwa, nak ini lebih tua nak, mesti katakanlah jabat tangan, cium tangan dan seterusnya. Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita seperti itu. Lalu kalau anak itu 14 tahun ke atas, kata Sayyidina Ali adalah rafiquhum. Bagaimana kita bersahabat dengan mereka? Anak-anak di atas umur 14 tahun, barangkali mereka sudah mulai sering mengajak diskusi, bahkan mungkin mulai sering membantah. Mungkin ada proses identifikasi diri di usia-usia remaja. Maka kata Sayyidina Ali, rafiquhum, ajaklah mereka berkawan. Tidak semua orang bisa memposisikan antara orang tua dan anak itu dalam sebuah bentuk sesuatu yang bersahabat.
fahamilah apa yang sedang berkembang di dalam sikap, perilaku, dan pikiran anak-anak kita. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, mudah-mudahan Allah anugerahkan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami keluarga yang barokah, berikan kami keturunan soleh-solihah dan barokah, berikan kami rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Berikan kami jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang kami tidak mampu menyelesaikan, ya Allah. Berikan jalan keluar, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dunia dan azab akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.